pagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Kita bersyukur bulan ini bisa bertemu di ruang Zoom ini. Ini merupakan rangkaian daripada RWF Conversation yang kedua ya, rangkaian RWF Conversation kedua. Dan kita ada tema Inner and Outer Man, serta pengalaman iman. Jadi saya ngobrol-ngobrol sedikit, bisa membayangkan bahwa pengalaman kita sehari-hari tentu beragam sekali dengan adanya medsos, dengan adanya berbagai perubahan-perubahan. Maka di antara pengalaman-pengalaman itu, pengalaman apa yang paling mempengaruhi kita? Pengalaman apa yang paling membuat kita bisa memberi rangkaian-rangkaian makna kepada pengalaman-pengalaman itu. Nah, kita akan membahas hal itu di dalam Koinonia pagi ini. Selamat pagi, Pak Peter, baru datang. Sudah lama tidak melihat Pak Peter. Ya. Pagi Pak, terima kasih. Ya, selamat pagi, Sam. Rupanya masih banyak yang ini ya, baru join ya. Jadi kita boleh sedikit bercakap-cakap ya. Sebelum kita langsung nanti kepada doa pembuka dan langsung dengan Pak Ali. Untuk nanti doa pembuka, minta dengan hormat Pastor Yohanes ya, pimpin kita dalam doa pembukaan, supaya Andreas nanti bisa nutup di belakang yo. Koinonia pagi ini tentu memberi kita semacam kesegaran juga dan menjadi satu persiapan yang baik ya, walaupun mungkin di antara kita ada yang sedang mempersiapkan Hari Valentine. Mungkin Bu Oki dan suami Pak Richard masih dalam suasana Valentine pagi ini. Menarik juga selalu ada kasih di antara Koinonia di RWF ini ya. Oke, kita akan langsung di dalam doa pembukaan yang akan dipimpin oleh, kenapa Bu Oki? Izin Pak Iwan, Bapak Ibu, ini ada komunitas kami MPK telat daftar dan mau join Zoom gitu kan untuk belajar. Apakah boleh ya Pak Iwan ya, saya share link YouTube, link Zoom-nya atau nanti YouTube-nya aja? Ya, saya biasa komunikasi dengan Tony Avandi ini karena kolektif kolegial. Bisa lah ya. Bisa lah, boleh. Kasih aja deh, Bu. Ya, terima kasih Pak Tony. Sama-sama. Monggo Pak Iwan. Oke, silakan Pak Yohanes Salim, Pendeta Yohanes Salim memimpin kita di dalam doa pembukaan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sekali lagi mengucap syukur untuk seluruh berkat anugerah Tuhan yang sudah Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan di tengah-tengah pelayanan dari setiap kami dalam mengembangkan kerajaan Allah di Indonesia dan di dunia ini. Kami boleh berkesempatan untuk memiliki persekutuan yang indah ini. Kami memiliki kesempatan untuk sekali lagi merefresh dan juga belajar lagi tentang kebenaran firman Tuhan yang dapat kami terapkan dalam setiap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami bersyukur untuk Pendeta Joshua Lee yang setia terus belajar dan mengajar kami. Kiranya Tuhan boleh memberkati beliau dan memimpin beliau, dan kami serahkan sesi waktu ini boleh menjadi sesi yang indah bagi kami, untuk kami boleh belajar semakin mencintai Engkau dan juga mencintai sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih Yo. Kita masih lihat ada beberapa yang juga baru bergabung. Tadi saya melihat ada nama Pak Cahyadi ya. Selamat pagi Pak Cahyadi. Juga Dr. Roy. Selamat pagi Dr. Roy. Biasanya di tengah-tengah perjalanan nih Dr. Roy. Pagi Pak. Ya. Ya. Kita sudah sampai ke pukul 8:05, jadi saya pikir kita langsung saja. Pak Ali, silakan Pak Ali, kita dengarkan
Walaupun masih banyak yang baru datang nih, Pak. Ya, thank you semua untuk kehadirannya. Nama kita adalah Reformational Worldview Conversation. Jadi kita di dalam proses ya, di dalam proses. Jadi bukannya saya sudah sampai final seluruh bahan yang ada, tinggal diberikan kepada saudara dan saudara jalankan itu. Tidak. Tapi kita sama-sama berjalan, saudara, di dalam pimpinan Roh Kudus ya, bagi kemuliaan Bapa. Di dalam kita memahami semakin dalam, semakin luas panggilan kita di dalam dunia ini. Jadi pembahasan kita tetap berada di dalam koridor worldview yang kita akan bahas. Dan hari ini kita khusus melihat salah satu aspek, yaitu mengenai apa sebetulnya persoalan hidup kita sebetulnya. Nah, saya akan bagi dalam 2 session. Session pertama adalah gambaran besarnya. Jadi saya coba memberikan gambaran yang besar, sketsa yang besar. Nanti bagian setelah itu saudara-saudara boleh sharing, boleh saling melengkapi. Kemudian session kedua kita melihat contoh yang ada di dalam Alkitab ya. Bagaimana firman Tuhan dinyatakan kepada kita di dalam bentuk naratif, supaya menjadi satu model buat hidup kita. Dasar ayat yang kita akan renungkan di dalam pertemuan kita kali ini adalah 2 Korintus 4 ayat yang ke-16. 2 Korintus 4 ayat yang ke-16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiria kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ada satu pertanyaan pengantar ya, di dalam percakapan kita pagi ini. Apakah hidup Kristen kita sudah mencapai puncaknya sekarang ini? Apakah hidup Kristen kita sudah selesai? Artinya ya sudah. Sejak kita terima Kristus menjadi orang Kristen, dan what next? Sisanya adalah pergumulan. Nah, kalau sisanya adalah pergumulan, maka yang kita hadapi adalah grafiti dosa. Dosa itu seperti grafiti yang setiap saat mengancam hidup kita. Mengancam hidup kita. Nah, apakah seperti itu hidup kita? Jadi tidak ada lagi sesuatu yang lebih, tapi bisa jatuh, selesai seperti itu. Nah, ini pernah menjadi perdebatan di dalam biblical theology mengenai status daripada Adam. Apakah Adam di Taman Eden itu sudah selesai? Sudah tidak ada apa-apanya lagi. Kalau tidak ada apa-apanya lagi, maka kejatuhan dalam dosa itu hanya tunggu waktu. Nah, apakah hidup kita juga seperti itu? Artinya, lebih lagi, ya sudah seperti ini. Tadi Pastor Yohanes kaitkan dengan 20 tahun. Saya juga baru ngeh 20 tahun. Selama 20 tahun itu, ada apa dalam hidup kita? Saya tetap mengagumi kasih karunia Tuhan karena selama 20 tahun, kita masih tetap di dalam Tuhan ya, itu betul-betul miracle, blessing itu. Jadi bukan sesuatu yang sederhana, itu sesuatu anugerah Tuhan buat kita ya. Tapi lalu apa lagi? Apa lagi? Apakah sudah cukup ya, hidup kita seperti itu? Nah, di dalam Alkitab, saudara, di dalam Alkitab itu
Tuhan Yesus memakai metafor yang disebut living metafor, bukan dead metafor. Tapi berapa kali dia memakai living metafor, artinya metafor yang gak pernah habis-habis hidup. Gak pernah habis-habis hidup terus. Bukan metafor yang dead. Atau seperti misalnya kayu katakan batu ini, katakan sesuatu, batu kita sandingkan misal dengan kerasnya singkong misalnya. Singkong ya misalnya sama-sama keras. Sudah selesai metafor itu. 1:1. Tapi Tuhan Yesus memakai metafor yang kaya sekali. Seperti Paulus juga pakai metafor yang hidup. Nah, ini yang perlu kita pikirkan saudara di dalam pertemuan hari ini. Misal metafor yang Tuhan Yesus pakai adalah Yohanes 10 ya. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik. Ini metafor yang hidup ya, karena gembala itu bukan sesuatu yang statis, tapi sesuatu yang dinamis, hidup. Dia merawat, dia menjaga, membimbing, memelihara kita, meng-guide kita, menopang kita, kaya sekali. Jadi setiap kali kita mendengar The Lord is my shepherd. Lalu Daud mengkaitkan dengan I shall not in want. Saya tidak lagi ada keperluan yang lain, terpenuhi. Nah, hari ini kita coba ingin mempelajari hidup Kristen kita yang berlimpah itu, karena Tuhan Yesus mengatakan dalam Yohanes 10 ayat 10, Aku datang memberi hidup, tapi bukan saja memberi hidup, tapi hidup yang berkelimpahan. Harap menjadi sesuatu yang kita alami di dalam hidup ini. Nah, di dalam 2 Korintus 4 ayat 16 ini, saya coba memberikan sketsa mengenai bagaimana kehidupan kita di dalam Tuhan sebetulnya. Ya, jadi saya akan pause share screen. Jadi Paulus mengatakan, sebab itu kami tidak tawar hati. Tidak tawar hati. Kalau kita melihat di dalam seluruh pasal 4 dan di seluruh surat Korintus, sebetulnya banyak hal yang bikin Paulus patah hati sebetulnya. Ya, apa yang dia ungkapkan ya, menghadapi jemaat, menghadapi pelayanan, menghadapi segala sesuatu. Kayak Paulus menghadapi grafiti dosa ya, yang seakan-akan mau menarik dia jatuh. Tapi kemudian Paulus mengatakan, sebab itu kami tidak tawar hati. Lalu dikatakan, mengapa tidak tawar hati? Yaitu meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke hari. Nah, apa artinya dibaharui dari sehari ke hari? Ini yang perlu kita pikirkan. Kalau pendekatan kita dari apa yang Paulus katakan berdasarkan Platonik, maka kita melihat inner man, dalam bahasa Grekanya adalah anthropos. Kemudian ada outer man, exo juga tapi dengan exoanthropos. Maka outer man ini dikaitkan dengan body, dan inner man dikaitkan dengan soul. Kalau tafsirannya berdasarkan Platonic worldview ya, berdasarkan Platonic worldview, maka kita mendapatkan ada dua soul and body.
Nah, sampai di sini kita melihat seakan-akan ada paralel antara apa yang dikatakan Paulus dengan yang dikatakan oleh Plato. Tapi apakah sama? Nah, itu persoalannya. Bagi Platonik, pemikiran Plato, body and soul, kemudian kita diteruskan dengan body adalah penjara bagi jiwa manusia. Maka tugas utama hidup kita adalah membuat soul ini free. Membuat soul ini free. Karena body adalah prison, penjara. Dan soul itu dikaitkan dengan rasional. Jadi soul ini harus diperkuat untuk bisa mengatasi tubuh yang adalah penjara. Nah, ini pandangan Platonik. Jadi dalam sistem pemikiran seperti ini kita melihat persoalan manusia itu adalah persoalan di dalam tubuhnya. Di dalam tubuhnya. Atau di dalam jiwanya yang lemah. Maka diteruskan, kalau kita teruskan kepada pemikiran Aristotle, ada orang yang magnanimity. Ada orang yang pusillanimity. Magnanimity adalah orang-orang yang jiwanya kuat, tahan banting. Sedangkan pusillanimity, orang-orang yang gampang tawar hati. Hadapi masalah, gampang shock, gampang lemah. Nah, bagi Aristotle, melanjutkan sebetulnya ada interaksi dengan pemikiran Plato, meskipun duanya berbeda ya, bahwa yang menjadi virtue, kebajikan itu adalah magnanimity. Mungkin tipe-tipe orang yang kuat ya, diomongin orang juga tahan banting, apa yang dia inginkan dia mau capai, dia capai, tidak gampang cengeng istilahnya ya. Hadapi masalah, berita, mau hujan, never mind. Ya. Hadapi masalah kematian, tidak masalah. Strong. Magnanimity. Nah, ini orang-orang yang sukses. Tapi kalau pusillanimity adalah orang-orang yang mendung sedikit, kelabu, langsung stres, menghadapi hidup ini seakan-akan tidak ada hari depan. Dan ini menjadi sesuatu gambaran yang menyeluruh ya di dalam kehidupan kita. Nah, kalau sudah sampai di sini nanti bisa diteruskan kepada mental health. Mental health. Ada seorang penulis buku yang baik mengenai Christian view about mental health, David Murray dari Crossway Book. I think it's very good. Dia lulusan Aberdeen. Dia mengatakan contohnya adalah seperti diabetik katanya. Kalau nggak salah, kalau diabetik 1 itu saya jadi lupa. Diabetik 1 itu yang keturunan apa kalau nggak salah ya. Sedangkan diabetik kedua itu adalah gaya hidup. Jadi ada orang yang sebetulnya diabetes itu karena gaya hidup. Tidak ada kekuatan motivasi yang kuat untuk sehat. Akhirnya mengandalkan obat padahal sebetulnya gaya hidup. Ada yang memang diabetik perlu obat. Tapi lebih banyak kepada gaya hidup. Nah, ada orang-orang yang punya kemauan keras, kuat sekali. Ada orang-orang yang tidak ada kekuatan untuk itu. Nah, sehingga persoalan body itu menjadi persoalan yang menjadi sumber yang tidak habis-habis. Nah, ini pandangan
kita melihat pandangan dari Platonik. Kalau seperti ini, maka seakan-akan Paulus menjadi tidak putus asa karena dia seorang yang kuat, seorang yang tahan banting. Tapi pada saat yang sama, kalau kita lihat, ini dia tulis surat kepada Korintus. Dan di Korintus juga dia tulis surat kepada jemaat Tesalonika. Jemaat Tesalonika itu jemaat yang paling awal di dalam pelayanan Paulus. Dan surat Tesalonika adalah salah satu surat yang paling awal. Di jemaat Tesalonika, Paulus mengatakan pada pasal 1 Tesalonika 2 ayat 7, tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Gambaran Paulus bukan gambaran seperti seorang warrior, melatih seorang anak muda, tapi sebagai seorang ibu yang merawat anak-anaknya. Metafora yang dipakai. Jadi ini yang menarik ya, sehingga kita melihat bagaimana kita memahami hidup Kristen kita. Nah, ini pandangan yang pertama dari Platonik. Nah, kalau kita melihat lebih lanjut, saudara, apa yang Paulus katakan, adalah di sini dikatakan, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Di dalam kaitan dengan ini kita melihat inner man dan outer man. Paulus mengakui bahwa outer man itu ada expirednya. Bahasa secara ininya ya, setiap ini ada expirednya. Demikian pula hidup ada wasting away, dikatakan oleh Paulus. Tetapi outer man bukannya prison. Tetapi memang dia ada expirednya. Bisa sakit, bisa lemah, tapi bisa kuat juga. Dan puji Tuhan dalam pemeliharaan Tuhan juga masih banyak orang-orang yang sehat. Gitu. Tapi tetap ada wasting away. Kerja terlalu berat, kita kelelahan. Dan someday kita semua harus meninggalkan dunia ini. Tapi dia bukan prison. Jadi kelemahan kita itu tidak boleh kita pandang sebagai penjara atau penghambat dalam hidup kita. Tapi memang kita sadari di dalam dunia yang berdosa, tubuh manusia wasting away. Sekalipun diciptakan dalam rahim ibu sangat mengagumkan, tapi memang wasting away. Maka dalam Roma 8 dikatakan semua makhluk sama-sama mengeluh. Inner man bukannya sesuatu yang bisa kita latih. Tapi inner man itu perlu kuasa Roh Kudus yang memperbaharui kita. Sehingga kita semakin serupa dengan Kristus. Inner man bukan sesuatu yang dilatih ya, dalam habit. Tapi dalam disiplin. Disiplin diperbaharui terus-menerus. Ada kuasa bukan pada diri kita, tapi dari luar yang memperbaharui kita. Jadi,
Ini perpaduannya. Nah, di dalam kedua kaitan dengan ini, maka Paulus menambahkan sesuatu yang penting di dalam prinsip iman Kristen, yaitu adanya aspek eskatologi. Jadi, seperti kalau kita kaitkan dengan ada original blessing atau original plan daripada Tuhan di dalam Taman Eden, lalu ada grafiti dosa di dalam dunia ini yang ingin menjatuhkan kita, tapi ada aspek eskatologi. Ada aspek eskatologi, termasuk tubuh kita akan dibangkitkan dengan tubuh kebangkitan. Ada dengan tubuh kebangkitan. Ada aspek eskatologi. Jadi, di dalam kita memandang hidup kita, kita harus ingat ada original blessing yang Tuhan berikan. Maka di sini kalau kita mau meratap lamentation, meratap kita itu adalah meratap dalam bahasa Ibrani, lamentation adalah seharusnya hidup tidak seperti ini. Tapi karena manusia sudah berdosa, kita mengalami seperti ini. Jadi kita ingat ada karya pekerjaan Tuhan yang baik adanya di dalam dunia ini. Namun kita melihat ada fakta dosa, tapi ada fakta sampai kepada eskatologi. Eskatologi. Dan di dalam aspek eskatologi, Paulus dalam 2 Korintus 4 memakai dua metafor, yaitu metafor temporal secara waktu, bahwa waktu itu bukan sesuatu yang kosong. Tapi waktu itu dikaitkan dengan now and then. Now and then. Jadi selalu ada kaitan dengan sekarang Tuhan sedang kerjakan, dan Tuhan akan memimpin kita perjalanan ke depan. Now and then. Selalu harus kita mempunyai komitmen seperti itu. Dan aspek yang kedua adalah aspek spasial, yaitu pemikiran here and beyond. Hidup kita di sini, tapi hidup kita akan melanjutkan terus di dalam maksud dan kehendak Tuhan. Nah, itu sebabnya orang Kristen perlu memikirkan kaitan dengan eskatologi ini. Salah satu eskatologi yang dikembangkan di dalam Reform tradition itu adalah sebetulnya untuk menjawab hal ini, yaitu post-mill. Kalau saudara pernah dengar yang disebut Christian nationalism, kebanyakan adalah orang-orang post-mill. Jadi orang-orang post-mill ini adalah orang-orang yang percaya sebelum Yesus datang itu Injil akan besar. Kekristenan akan jadi besar. Sebabnya mereka sangat kuat, ya, orang-orang yang sangat strong ini. Nah, bagaimana dengan hidup kita? Jadi saya memberikan sketsa ini untuk kita melihat saya ada di mana sekarang ini. Saya sedang berada dalam pemikiran yang mana, itu maksud saya begitu. Jadi pemetaan terlebih dahulu. Pemetaan terlebih dahulu sebelum kita nanti masuk dalam contoh praktisnya. Oke, saya berhenti dulu sampai di sini. Silakan Juan kalau ada tanggapan, pertanyaan. Ya, Pali,
Terima kasih untuk gambaran yang sangat komprehensif dan utuh ini. Kita sungguh bersyukur untuk ini, wawasan-wawasan ini, dan saya makin menyadari pentingnya kita punya gambaran ini karena entah kenapa dari awal tahun hingga pertengahan Februari ini kok banyak orang yang saya kenal meninggal, dan itu biasa persoalan-persoalan dengan akhir masa tua gitu ya. Umur 80, umur 90. Kalau fenomena di Jakarta, Bali itu yang terlihat berkembang adalah bisnis melatih tubuh. Jadi body yang dilatih dengan gym dan fitness yang buka 24 jam. Jadi sekarang orang melatih tubuh sudah 24 jam. Saya tidak tahu apakah kesadaran melatih spiritual juga seperti itu. Ya, tapi dengan paparan yang Pali sampaikan ini, saya merasakan bahwa kita memang perlu juga menyadari tentang eskatologi sebagai sebuah latihan inner self kita, dan juga melatih kesadaran pembentukan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Sehingga kalimat Paulus di dalam 2 Korintus 4 ayat 16 ini bisa terjadi. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, silakan yang mau memberi komentar atau ada pertanyaan kepada Pak Li, silakan. Bisa raise hand, bisa langsung buka mikrofon. Ya, Pak Irfan, saya bisa langsung bertanya ya. Silakan, Pak Peter. Pak Peter. Ya Pak Joshua Lee, apa kabar? Ini mantan Baik. mentor saya dulu, saya sebelum menikah ini. Terima kasih Pak Lee. Puji Tuhan. Sudah lama, sudah 40 tahun lebih enggak ini. Pak Lee, ini sangat baik sekali, dan saya merasakan di dunia entrepreneurs ya, karena saya seorang pengusaha, juga terlibat di pelayanan di gereja, di yayasan. Nah, alangkah sulitnya masuk ke dalam satu environment yang betul-betul menghadirkan surga di bumi gitu ya, seperti doa Bapak kami. Jadi kontaminasi di dalam pola pikir dunia itu selalu ikut. Nah, memang terus terang saya bertumbuh di discipleship ya, di kampus Crusade. Nah, tetapi di gereja tidak terjadi begitu ya. Ini saya bukan mendiskreditkan gereja, memang sudah menjadi satu siklus. Nah, apakah memang penekanan daripada seminari, minta maaf ya, pabrik daripada hamba Tuhan, kemudian masuk ke siklus gereja, terjadi dikotomi. Apakah itu merupakan satu siklus yang sudah terus berjalan dan sulit diputus gitu, Pali? Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana menciptakan satu komunitas ya, di mana dikotomi tidak terjadi di seminari dan juga tidak terjadi di gereja begitu. Itu pertanyaan saya, Pali. Terima kasih. Oh, terima kasih Pak Peter. Saya sedang eksposisi Tesalonika, dan saya pernah mengeksposisi ini 1 kali sebelumnya, tapi kali ini saya membaca ulang Tesalonika. Dan Tesalonika itu juga yang menginspirasi filsuf, yaitu filsuf Martin Heidegger. Dan dia menjadi bapak dari eksistensialisme salah satunya. Dan pengaruhnya begitu besar di dalam filsafat dia, termasuk di China dan beberapa tempat. Nah, kenapa kita baca Tesalonika tidak ada pengaruh apa-apa gitu ya? Nah, ini yang perlu kita pikirkan, apa kita kurang serius, kurang merenung atau bagaimana gitu. Meskipun jelas tafsiran filsuf itu tidak bisa kita terima karena dia lepaskan dari konsep konteks the word of God ya.
Tapi mereka dapat ide-ide yang luar biasa dari Tesalonika dan membangun struktur-struktur pemikiran. Buat saya pribadi, kemungkinan adalah kita itu seringkali merenungkan firman Tuhan belum selesai gitu. Nah, maka itu perlu discipleship seperti itu. Artinya kita segera cepat gitu, segera cepat. Oh, saya sudah Kristen, oh udah ngerti itu, udah ngerti. Harus berdoa, harus baca gitu. Tapi nggak ada pendalaman lebih lanjut. Maka dalam surat Tesalonika dikatakan jemaat Tesalonika itu terkenal reputasinya itu karena imannya bekerja. Karena kasihnya, ada usaha kasih. Ada ketekunan dalam pengharapan. Dan dikenalnya bukan hanya di Akaya Makedonia, di seluruh tempat katakan. Bagaimana ya? Bagaimana iman, kasih, dan pengharapan itu menjadi ciri gereja itu gitu. Nah, saya coba merangkai ini dengan naratif sebetulnya. Jadi ini adalah kisah hidup dari jemaat Tesalonika gitu. Work of faith, labor of love, steadfastness of hope. Kemudian ketika firman Tuhan itu disampaikan kepada jemaat Tesalonika, ada 3 ciri, yaitu pertama turner, server, waiter sebetulnya. Dalam bahasa Grekanya menarik katanya. Turner itu artinya berbalik dari berhala. Gimana ya? Pemberitaan firman Tuhan kita itu membuat hati manusia berbalik dari berhala kepada Allah. Kalau ini belum digempur, challenging ini. Kemudian melayani Allah yang hidup dan yang benar. Kita tidak lagi melayani berhala-berhala yang mati, yang menyusahkan kita sebetulnya, melelahkan kita. Sekarang melayani Allah yang hidup dan yang benar. Kemudian menantikan, nah itu aspek eskatologi. Menantikan kedatangan anaknya yang Yesus Kristus yang telah dibangkitkan dari antara orang mati. Lalu Paulus juga kaitkan dengan satu hal lagi. Ini terjadi karena Paulus memberitakan firman bukan sekedar kata-kata. Kata-kata penting, penting. Tapi tidak mengandalkan kekuatan di pada kata-kata itu. Tapi Paulus kaitkan dengan in power, in Holy Spirit, and in confidence. Nah, jadi memang kita perlu ada waktu merenungkan kali ya. Kalau enggak lewat dengan cepat. Firman itu tidak seperti perumpamaan Tuhan Yesus. The story of the seed. Kisah daripada firman, kisah daripada benih. Benihnya baik, tapi jatuh di tempat-tempat yang tidak tepat. Jadi secara sederhananya itu sebetulnya kita udah terlalu tahu banyak gitu. Kalau Bapak Ibu buka AI, langsung dia udah bikinin sermon buat kita. Tapi sermon yang dead itu, bagi saya dead. Ya. Tapi bagaimana kita menggumulkannya itu dengan secara lebih komprehensif, sehingga membuat kita jadi selalu berbalik dari berhala kepada Allah, melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan menantikan kedatangan anaknya. Itu yang perlu kita pikirkan. Mungkin ada bagusnya kalau di seminari setelah khotbah. Maka itu saya setiap
Rebo, persekutuan doa, saatnya jemaat bertanya tentang khotbah yang saya sampaikan. Ada bagusnya kali ya. Buat saya sendiri nolong sekali itu. Jadi setelah saya sampaikan, nggak cepat-cepat saya lupakan. Saya juga perlu bertumbuh. Jadi dalam persekutuan doa tidak pakai topik yang baru lagi, tapi khotbah yang disampaikan diperdalam. Ya, just demikian Pak Peter. Thank you untuk pertanyaan. Thank you, Bali. Thank you. Terima kasih Pak Ali, terima kasih Pak Peter. Ya, Tesalonika dan Martin Heidegger menarik sekali Bali itu mengingatkan sekali bahwa ada orang-orang yang filsuf pun yang tekun membaca firman Tuhan tetapi mengimplementasikannya pada kondisi-kondisi yang mempengaruhi kehidupan seseorang, kesadaran-kesadaran tentang kondisi. Apakah ada lagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian? Pali, saya izin bertanya. Silakan, Wilson. Pali, saya ingin bertanya mengenai sebetulnya akses terhadap inner man untuk melatih inner man kita itu bagaimana gitu, Pali? Karena hari ini saya juga melihat bahwa aspek tubuh itu sudah semakin banyak disadari. Hari ini banyak orang berbicara tentang tubuh dan bahkan berbicara tentang latihan tubuh untuk latihan jiwa juga. Kalau kita lihat secara spiritualitas juga tradisi-tradisi monastik itu juga dibangkitkan kembali gitu Pali untuk bisa mengakses inner man kita. Dan Paulus juga tampaknya sangat banyak menekankan tentang disiplin tubuh gitu ya Pali. Karena saya juga ingat Pali pernah ada pembahasan yang mengupas 1 Korintus 9 ayat 27 itu tentang melatih tubuh kita sedemikian rupa. Jadi Pali, pertanyaan saya lebih kepada bagaimana kita memahami hubungan di antara inner dan outer man ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Sehingga kita bisa mengakses inner man ini yang tampaknya selalu abstrak sekali gitu Pali. Bergantung kepada kuasa Roh Kudus dan sebagainya, begitu Pali kira-kira. Thank you Pali. Iya, thank you Wilson. Thank you. Kalau kita kembali kepada apa yang Paulus katakan, dia memang tidak pakai istilah body and soul, tapi lebih ke arah in the prosesnya ya. Jadi body and soul itu lebih ke arah entity gitu. Jadi kalau kita pakai istilah body and soul itu lebih ke arah entity. Sehingga sometimes kita perlu meditasi segala macam kuatin soulnya. Sometimes kita perlu gym kuatin bodinya. Jadi memang bicara mengenai being gitu, bicara mengenai entity-nya. Nah sebetulnya postmodern itu mau melunakkan itu sebetulnya. Meskipun postmodern membawa body kembali menjadi topik, maka istilahnya lebih keren adalah embodiment. Itu dalam filsafat Levinas, Derrida, embodiment. Seperti filsuf Richard Kearney menulis buku mengenai touching. Kita ini ada badan nih, ada tubuh nih. Sehingga kita ada proximity dan sebagainya itu. Ya saya tahun 93 saya dalamin itu. Tapi di satu pihak tetap ada dua kisah gitu, dua kisah. Dan waktu orang mau coba menggabungkan itu juga it's not easy sebetulnya. It's not easy. Selalu menjadi salah satu. Nah, Paulus menariknya pakai istilah inner dan outer. Inner dan outer itu lebih ke arah in the process, bahwa renew our inner man itu in the process.
Sebabnya kita perlu firman Tuhan. Dalam Reform Theology disebut the means of grace. Baca Alkitab, merenungkan yang tadi kita diskusikan dari pertanyaan Pak Peter. Karena in the process, body, kita diingatkan wasting away. Saudara mau latih dia kuatnya bagaimanapun, ada limit. Olahragawan yang hebat sekalipun akan tua. Ada limit. Ya, memang itu natur daripada tubuh. Jadi kita bukan berarti kita tidak mempedulikan tubuh kita, tapi kita harus menyadari memang ada keterbatasan. Maka itu harus tubuh diarahkan kepada resurrected body, tubuh kebangkitan. Jadi kalau kita mau mengkaitkan kesimpulannya tadi di dalam kaitan dengan metafor yang dipakai, jadi pertama mengenai temporal, bahwa kita adalah here and now and beyond, aspek spasial, here and beyond, now and then, itu perlu menjadi renungan kita bahwa kita ini sekarang sedang in the process. Dan Tuhan menyertai kita dalam proses ini. Jadi, jangan kepikir body and soul yang segera mencapai. Ya. Artinya kalau kita sudah olahraga, udah sehat, kuat. Saya banyak melayani orang-orang anak-anak muda di sini yang bergumul, nggak dapat kerjaan aja bisa stres. Padahal bodinya strong-strong semua itu. Karena gymnya bagus sekali. Gitu. Jadi perlu in the process. Demikian biasa. Pak Lee. Ya silakan. Iya. Tadi saya tertarik dengan pembahasan Heidegger dan mungkin pergumulan dikotomi gitu ya. Saya cari sedikit lagi tentang Heidegger. Saya pelajari sedikit tentang filsafat teknologinya gitu. Dia bilang intinya teknologi itu kan bukan sekedar alat atau aktivitas manusia, tetapi teknologi modern itu membentuk worldview sampai ke akar-akarnya, cara orang modern kita ini melihat segala sesuatu gitu. Sampai mungkin kalau saya bayangkan bahkan teologi, bahkan banyak filsafat khususnya dari modern sudah masuk di dalam pandangan Heidegger, itu semua tidak menyentuh ontologisnya gitu. Maksudnya menyentuh ranah epistemologi gitu ya. Jadinya kayak ada semacam paradigma yang menguasai, singkatnya kalau proses yang tadi Pali bilang ada kekhawatiran ya kan, antropologi yang terlalu kognitif sehingga tidak menyentuh liturginya gitu, kayak existential liturgicalnya gitu. Udah dilumpuhkan dalam konteks paradigma modern gitu, refleksi-refleksinya jadi. Ya mungkin gitu kan. Ya, terima kasih Niko. Pak Ri mesti merangkai lagi nih, masih pertanyaan Niko nih. Tentang teknologi yang sampai kepada akar worldview, kalau saya tangkapnya. Dan apakah liturgi keseharian kita tuh sebenarnya bisa seperti yang firman Tuhan harapkan kalau dibandingkan konteks modern dan postmodern? Iya, jadi ya sangat kompleks ya. Jadi pemikiran dari Heidegger itu, tapi lebih banyak dia mengambil eksistensialismenya khusus di dalam dalam surat Tesalonika. Berkenan dengan teknologi,
Saya coba memberi tafsiran saya terhadap apa yang tadi Iko sharingkan mengenai Heidegger teknologi. Jadi teknologi itu kan sebetulnya perpanjangan dari kelemahan tubuh kita sebetulnya. Jadi tangan kita kurang kuat membuka skrup, maka ada teknologi. Atau lebih tepat adalah alat. Mata kita kurang bisa lihat jauh, kita perlu kacamata dan sebagainya. Jadi extended body. Dan AI mempertajam itu dengan mengkaitkan dengan aspek-aspek modality daripada body, daripada tubuh. Jadi kita melihat pertama teknologi itu dalam dunia modern adalah extended dari body kita. Karena soul-nya manusia punya keinginan yang besar. Jadi perlu tools untuk itu. Tapi sekarang AI mau masuk behind, yaitu aspek-aspek hidup manusia. Dan ini memang lebih, dan kalau aspek-aspek ini diambil oleh AI, tanda kutip ya, tadi tanda kutip diambilnya itu, maka itu pertanyaan dari salah satunya oleh seorang pemikir dalam AI itu, seakan-akan apakah AI bisa menggantikan fungsi manusia? Ya, karena dia akan mengambil core daripada hidup manusia. Tapi sebetulnya sampai sekarang impossible ya. Karena paradigma yang dipakai tetap paradigma sebetulnya extended tools. Maka seorang pemikir filsuf namanya Bruno Latour, dia pernah tulis buku We Have Never Been Modern. Kita belum pernah menjadi modern sebetulnya. Jadi artinya masih berbalik-balik lagi, semua kerangka ini tetap di dalam konteks cara berpikir extended tools. Ya demikian Niko, harap bisa menjawab. Sekarang kita masuk ke bagian kedua. Dalam bagian kedua, saya ingin mengajak kita membaca dari Matius pasal 14. Matius pasal 14. Firman Tuhan sudah memberi jawaban sebetulnya apa yang menjadi persoalan kita. Ya. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah sampai beberapa mil jauhnya dari pantai, dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakau. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Tenanglah, datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia akan dan mulai tenggelam lalu berteriak,
Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di atas perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Sebetulnya apa yang menjadi persoalan Petrus, saudara? Pertama, kita melihat Tuhan Yesus datang ingin menolong mereka. Tapi Petrus mengatakan, itu hantu. Dari mana Petrus pemikirannya itu hantu? Dari mana? Seakan-akan Petrus itu memikirkan bahwa manusia itu ada body and soul. Soul ada pekerjaannya sendiri, body ada pekerjaannya sendiri. Tidak pernah ada body bisa berjalan di atas air. Jadi kalau ada yang bisa jalan di atas air, pasti bukan body, tapi ghost. Atau mungkin karena dia delusional, delusi. Jadi itu pada umumnya kita memahami seperti itu. Jadi pandangan saudara dan saya mengenai manusia itu terdiri dari body and soul mempengaruhi kita gitu. Di dalam menanggapi pekerjaan Kristus dalam hidup kita. Jadi itu yang kita lihat di dalam konteks Petrus. Jadi Petrus melihat Yesus sebagai ghost. Karena tadi ya, logika dia seperti itu. Karena memang pada zaman itu pengaruh Helenistik sangat kuat ya di dalam konteks dan pemikiran pada umumnya. Jadi kalau ada wilayah body, ada wilayah soul. Yang kedua, persoalan Petrus adalah Tuhan, apabila engkau itu suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Petrus coba mau berjalan another way. Tadi satu jalan, sekarang jalan yang lain. Dia mau menguji apakah Yesus dia bisa percaya untuk berjalan di atas air. Dan Yesus katakan, datanglah. Coba saya merangkai begini, saudara. Yang pertama, Petrus menghadapi suatu event. Peristiwa, angin badai, angin sakal, Yesus tidak ada bersama mereka. Tengah malam menghadapi event itu. Lalu Tuhan Yesus datang ingin menolong. Dan Petrus menanggapinya, it is ghost. Karena tidak mungkin body berjalan di atas air. Berarti urusan non-body. Satu event. Dan ini salah satu kerohanian dari orang postmodern, saudara. Ini pemetaan lagi ya dalam hidup kita. Sometimes dalam hidup kita itu event itu terlalu heavy, terlalu berat. Dan kita samakan event itu dengan Allah. Jadi, bagi orang postmodern berpikir konsep mengenai Allah itu sudah terlalu berat. Tetapi tidak merubah apa-apa dalam hidup manusia. Karena hanya berupa konsep. Sekarang konsep itu mau dihapuskan. Sekarang manusia menghadapi event. Tapi tidak bisa tidak, event itu lama-lama menjadi seperti Allah. Heavy.
Ada seorang penafsir yang menafsirkan peristiwa Petrus, salah satunya angin sakal, dan ini adalah gambaran apa ya, jadi kayak munculnya Hitler di Jerman. Jadi dia menciptakan chaos, menciptakan angin ribut yang besar, sehingga orang delusi semuanya. Tidak bisa menafsirkan dengan tepat. Ya, jadi event itu sangat dahsyat, saudara. Hati-hati, lama-lama kita menyamakan event itu dengan Allah. Itu sebabnya Tuhan Yesus datang mengatakan, tenanglah. Tenanglah. It is I. It is I. Tenanglah. Don't be afraid. Jangan takut. Yang diperlukan oleh Petrus itu, it is I. Dan itu yang Tuhan beri kepada kita. Saya jadi teringat di dalam perjanjian lama ya. Pola ini muncul di dalam kitab Daniel kan. Daniel bilang, kalau Tuhan mau selamatkan saya selamat. Kalau tidak, tetap dia Tuhan. It is I. Itu yang kita perlukan di dalam menghadapi event. Menghadapi event. Kalau event sudah terlalu berat menerka kita, jangan lupa, it is I. Tuhan Yesus Immanuel. Nah, dari situ kita bisa menyerahkan diri, kreatif mulai berpikir dengan jernih, dan Christian worldview, hadapi hidup ini. Kalau tidak, event itu yang mengontrol kita. Dan itulah hidup kita sebetulnya. Jadi ini case yang pertama. Case yang kedua adalah, Tuhan, kalau memang benar Engkau itu, suruhlah aku berjalan di desire. Ini seperti pola kerohanian postmodern. Yang kedua, possible. Atau maybe. Hidup kita itu tidak pasti, tidak ada kepastian, tapi selalu ada kemungkinan. Petrus coba-coba kerohanian model seperti itu. Kalau benar engkau begitu, aku bisa jalan sair. Datanglah, ayo, Tuhan suruh datang. Tapi dia sendiri yang gak siap. Dengan angin badai, dan dia mulai tenggelam. Dan di sini kita melihat Tuhan memimpin para muridnya, khususnya Petrus, dalam proses betulnya mengenal kembali siapa Kristus. Mereka menyembah dia, ini adalah anak Allah. Jadi akhir dari semua peristiwa itu, transformation terjadi. Jadi kita tidak mengikuti struggle daripada Platonik, tapi kuasa mentransform hidup kita. Melalui event, tapi tidak dikuasai oleh event. Melalui hari depan di dalam transformation yang Tuhan berikan dalam hidup kita. It is I. Ini poin. Kita bisa memperdalam lebih lanjut. Sebetulnya dua model kerohanian seperti ini, tapi saya coba memberikan sketsa dulu ya, supaya kita masing-masing coba merenungkan
pergumulan yang ada di sekitar kita maupun dalam hidup kita. Demikian, silakan Wan. Ya, Pak Ali, terima kasih lagi. Ya, saya rasa banyak dari kita pikirannya makin real. Kayak saya bayangin event dan Hitler tadi, ya sekarang ada Donald Trump misalnya gitu kan, jadi eventnya angin badainya ya berat juga. Lalu dua poin ini juga tadi saya rasa berkaitan dengan yang pertanyaan Wilson tadi ya. Jadi bagaimana dengan spiritualitas kita itu, bahwa memang makin mengenal Allah dan makin mengenal diri ya. Saya teringat sebenarnya Pak Ali dengan berita terakhir ini yang banyak menggoncangkan orang-orang Kristen di Indonesia juga, tentang Philip Yancey yang pada umur 68 tahun dia memulai petualangan selingkuhnya gitu. Walaupun ada yang hormat sama pengakuan dia, tetapi tetap saya rasa ini adalah soal kenikmatan juga yang kadang-kadang bisa jadi berhala ya, selain event atau event itu memimpin kepada kenikmatan, dan sekali lagi menjadi tema yang mendorong kita atau saya merasa tidak lebih baik dari Philip Yancey, tetapi bagaimana sebenarnya spiritual yang perlu dilatih ya di dalam ini, tanpa membedakan soal body and soul ini ya. Kira-kira itu tadi yang waktu mendengarkan Pak Ali ada stimulus-stimulus yang terjadi pada diri saya. Apakah ada teman-teman lain yang mau memperkaya juga dengan pengalaman-pengalaman di dalam realita tahun 2026? Andreas, kalau salah suaranya. Iya, Pak Ali gini, jadi tadi sebenarnya ada istilah in proses tuh yang saya rasa memang kita bergumul di dalam hidup kita, proses pemahaman tentang apa yang Alkitab ajarkan. Tapi memang saya juga ya kalau dengar apa pemuda sekarang, katanya kalau orang-orang tua bilang sekarang pemuda lebih lembek daripada mungkin kita yang udah 50-60 saat muda gitu. Tapi saya pikir di dalam proses media yang gampang, yang dengan mudah kita mendapatkan apa yang kita mau gitu. Sepertinya ini membentuk hidup kita. Jadi yes, kita cari kadang-kadang berita itu atau peristiwa itu kita gampang dapat lah, karena teman kirim, ada pop up apapun lah. Sepertinya kita dibombardir dengan kisah-kisah yang kita nggak bisa milih, dan peristiwa itu atau mudahnya informasi itu membuat jiwa kita juga secara kita tidak sadar terpengaruh gitu. Nah, saya rasa gimana ya kita sebagai orang Kristen tuh memahami kebenaran Alkitab di dalam hidup kita, sedangkan dunia secara tidak sadar memenuhi kita dengan segala beritanya lah gitu. Jadi memang kalau di dalam proses kita bertumbuh, dunia lebih kenceng atau lebih cepat lah membentuk kita. Bagaimana kita mundur sejenak, introspeksi itu untuk memahami apa yang Alkitab tolong gitu, untuk kita berproses di dalam arah yang lebih benar gitu. Jadi kalau saya dengar Pak Ali hari ini, banyak sebenarnya hal yang membuat saya berpikir lagi gitu. Sebenarnya apakah saya udah cukup membagi waktu gitu ya? Karena dengan mudahnya media, entertain seperti mudah. Saya bisa milih apa aja yang untuk menghibur saya gitu loh. Jadi seakan-akan ya nggak tahu ya apakah jadi lebih menarik dunia daripada
daripada Alkitab gitu untuk jiwa saya gitu. Jadi ya nggak tahu ya di dalam proses ini sebenarnya gimana sih orang Kristen sebenarnya menanggapi itu paling. Thank you. Thank you, Pak Andreas. Very good question. Bagaimana kalau kita memikirkan ini dalam dua istilah, yaitu via activa dan via contemplativa. Itu yang biasa diambil dari Marta dan Maria. Bahwa hidup manusia itu selalu ada unsur aktifannya, keaktifannya, dan ada unsur kontemplasinya. Jadi kalau kita lihat, mungkin dibandingkan zaman dulu, mungkin lebih banyak aktifannya karena pekerjaan tangan lebih banyak dikerjakan, ya. Sedangkan sekarang tanda kutip lebih kontemplativa nih. Nah, yang menjadi persoalan kita itu adalah apa yang mendorong kita aktiva, apa yang mendorong kita kontemplativa, itu mungkin yang perlu kita cek lagi gitu. Karena banyak orang kontemplativanya dengan HP, dengan Instagram, berjam-jam. Saya dengar di televisi Singapura, CNA itu dianalisa mengenai anak muda, waktu di Australia diputuskan peraturan melarang itu, ternyata di Singapura juga anak muda itu berjam-jam, ya, seperti kontemplativa itu. Tapi jadi natur manusia itu selalu ada dua sisi itu. Selalu ada gerak kegiatan gitu, kita jadi seger. Tapi kalau kita sudah jatuh ke dalam tanda kutip contemplation-nya, tapi contemplation-nya itu pleasurement, bikin kita pasif, itu yang membahayakan sebetulnya. Jadi mungkin sudah saatnya kita memikirkan merenew lagi apa via aktiva kita dan apa via kontemplativa kita. Misalnya membaca buku udah nggak lagi menjadi satu yang menarik lagi, padahal membaca buku itu sangat membuat kita jadi live sebetulnya, berpikir. Ya, tapi sekarang kita menikmati gambar-gambar yang pendek, itu seperti berapa puluh tahun yang lalu MTV misalnya, dia kasih potongan-potongan gambar yang pendek, itu membuat orang jadi merenungkannya, tanda kutip kontemplativanya, kejebak di dalam pleasure yang sesaat. Jadi memang kita perlu memikirkan bagaimana ini supaya via aktiva kita baik. Sebab dulu pun kalau via aktiva zaman dulu tidak berarti harus lebih baik daripada kontemplativanya, ya. Tapi apa yang menjadi dorongan kita beraktivitas, apa yang kita menjadi desire, enjoyment kita gitu. Nah, itu yang coba direbut oleh alat-alat yang media sosial sekarang ini. Mungkin saatnya kita perlu memikirkan lagi bagaimana. Dulu kita tidak ada alat-alat seperti itu, aktifnya semua di gereja. Tapi aktif di gereja juga tidak berarti kita bertumbuh kalau tidak ada kejelasan itu. Thank you. Demikian. Terima kasih Andreas. Kita masih punya waktu sekitar 20 menit lagi. Ada Bu Oki dan Stefan yang sudah raise hand. Bu Oki lebih dulu, silakan Bu Oki. Ya, terima kasih Pak Iwan. Pak Li, terima kasih sharingnya. Saya coba merefleksikan dalam kaitan di pendidikan Pak Li. Tadi ada disampaikan misalkan melalui event, tapi tidak dikuasai event. Nah, di sini kan seharusnya terjadi transformasi. Di dalam konteks sekolah Kristen ataupun dunia pendidikan ya Pak Li, event-event itu kan menjadi salah satu hal yang penting dan terus-menerus dikerjakan. Nah, saya ingin bertanya nih Pak Li berkaitan dengan penempatannya. Ketika event, kita tidak dikuasai event tapi menjadi transformasi, apakah di sana pertanyaannya membutuhkan satu momen?
Kemudian yang kedua, ketika di education Pak Ali, penempatannya itu apakah ditempatkan ke dalam hidden curriculum, yaitu untuk membentuk Christian worldview-nya, atau di dalam non curriculum di mana sengaja tidak dimasukkan. Tujuannya adalah di mana misalkan ditempatkan di hidden ataupun nol kurikulum pun tetap mencapai yang tadi Pak Ali, membentuk Christian worldview-nya, terjadi transformasi, event tidak sekedar event tapi menjadi satu momen. Terima kasih. Thank you, Ibu Oki. Jadi event itu suatu yang sebetulnya misterius. Jadi di dalam pembahasan di dalam postmodern sukar didefinisikan sebetulnya. Tapi sesuatu yang menggrips, sesuatu yang mungkin bisa pakai istilah mencekam hidup kita. Dan di dalam pemuritan Tuhan Yesus, murid-muridnya Tuhan izinkan juga mengalami event. Seperti mereka dipanggil, kemudian mereka mendengar, melihat, menyaksikan bersama dengan Tuhan Yesus apa yang dikerjakan olehnya. Tapi sampai tiba saatnya mereka disuruh naik perahu sendirian. Jadi, tapi di dalam event itu jangan sampai kita kehilangan it is I. Gitu. It is I. Itu yang perlu kita ingat di dalam, karena disitulah baru terjadi transformasi dalam hidup kita. Kalau tidak, kita akan seperti Petrus menafsirkan event berdasarkan konsep dan keterbatasan kita memahaminya. Jadi it is I ini loh yang dan kalaupun kita hadir di dalam membantu anak-anak di dalam melewati event itu, kita mewakili kehadiran Kristus dan menyuarakan perkataan Tuhan Yesus, yaitu it is I. Karena itu sesuatu yang membreakthrough. Ya, demikian. Ya, terima kasih Bu Oki. Stefan, silakan buka mikrofonnya. Iya, thank you Bang. Halo Pak Ali. Sorry saya nggak bisa nyalain kamera. Kamera saya rusak. Thank you sih Pak Ali untuk pemaparannya dan menarik banget ya. Maksudnya dari segmen 1 tadi saya juga merasa masalah inner man dan outer man itu ya. Dan kelihatannya memang itu jadi satu permasalahan pergumulan konteks kita hari ini sih sebenarnya kan gitu. Inner man itu waktu Pak Ali paparkan, saya juga sebenarnya berkaitan sama Charles Taylor punya expressive individualism kan ya, kan gitu, yang banyak dipakai hari ini untuk menggambarkan realita kecenderungan hari ini lah kan gitu, just be yourself kan gitu. Jadi inner man-nya yang mau dimunculkan kan gitu, otentiknya inner man, tapi itu sendiri ternyata karena setiap orang mau be themselves, yaitu mengisolasi mereka kan gitu. Dan isolasi itu mereka nggak kuat juga lagi kan gitu untuk menghidupi isolasi itu gitu. Jadi saya sih ngeliatnya paparan Pak Ali sendiri di awal kelihatannya sebenarnya ada percikan solusi ya untuk disconnect dari kita orang modern yang inner man sama outer man itu kan. Ada yang mencari solusi murni di outer man dengan gym tadi mungkin ya, dan sebagainya. Ada yang murni di inner man kan gitu. Tapi saya nangkepnya kayak sebenarnya disconnect itu yang jadi masalah kan gitu. Dan disconnect itu yang mengisolasi akhirnya orang-orang jadinya muncul dengan loneliness atau loneliness crisis hari ini lah kan kalau dibilang gitu. Cuman menariknya ketika Pak Li bawa juga ke tema ini ya, jadi saya pas Pak Li mention event, ini saya juga mungkin mau konfirmasi pengertian dan interpretasi saya kali Pak ya. Ketika Pak Li bilang bahwa orang postmodern itu event itu too strong gitu ya. Apakah itu ada nuansa kayak flashing light gitu Pak, yang dulu
sempat kita bahas gitu Pak ya. Jadi maksudnya apakah ya akhirnya karena apa ya, modernisme yang apa sudah terlalu mengkotak-kotakan gitu ya, orang-orang postmodern tuh berharapnya ya udah event itu sifatnya ya flashing light deh kan gitu, pas ada momen, pas ada apa kan gitu. Dan seringkali mungkin orang-orang Kristen kadang juga apa ada apa ya, kesaru itu juga kan gitu, dari apa yang bergema nih buat dia nih misalkan gitu. Tapi sementara kan apa ketika solusi it is I ini yaitu sentralitas Kristus kan ya dalam semua hidup gitu ya. Itu kan jadi satu hal yang penting. Cuman mungkin pertanyaan saya juga gini sih Pak, apakah Kristus itu sendiri bisa dimengerti sebagai event sebenarnya Pak? The true event kan gitu, yang sebenarnya hadir lalu mentransformasi kita lalu siap untuk berjalan lebih lanjut lagi dengan Kristus itu kan gitu, figur yang sudah diinkarnasi itu gitu. Dan ya jadi harap apa mungkin jadi Kangka gitu buat saya kayak berpikir apakah mungkin nggak salah sih sebenarnya postmodern mengatakan event itu ada pentingnya, tapi mungkin event yang postmodern ataupun sekuler harapkan ya udah flashing light kan gitu. Tapi kalau sebagai orang Kristen sebenarnya kita bisa mengenalkan true event kan, which is Kristus kan yang hadir gitu. Gitu Pak ya, saya cuma mencoba untuk bertanya apakah interpretasi saya tepat gitu. Wow, thank you Stephen. Jadi mungkin satu hal yang perlu kita ingat, it is I, yaitu Kristus yang hadir di dalam event hidup kita itu, bukan Kristus yang pasif, tapi Kristus yang berbicara. Nah, itu yang penting. Saya sedang mendalami mengenai beberapa pemikir dalam reform teologi yang mengatakan bahwa God speaking itu bukan hanya salah satu activity daripada Allah. Bukan hanya salah satu atribut, tapi dirinya Allah. Maka Francis Schaeffer bikin buku mengenai He is there, He is not silent. Allah kita adalah Allah yang berbicara. Nah, jadi bukan sekedar hadir. Jadi yang dikatakan Stephen itu benar. Kalau eventnya postmodern itu semua terhanyut di dalamnya. Ya, semua hanyut di dalamnya. Tapi dalam event hidup kita itu it is I. Dan He's not silent, He's speaking. Maka dari creation, semua ada karena Allah berbicara. Jadi bayangkan kalau dunia tanpa suara Tuhan. Di dalam Mazmur 29 dikatakan suara Tuhan, call daripada Tuhan itu, the sound daripada Tuhan membuat rusa melahirkan, bahkan dikatakan begitu gambarannya. Jadi suara Tuhan itu menggelegar. Nah, kita ini sudah terlalu berisik nih dalam hidup kita nih. Noise. Lalu berseru-seru. Ada emergency. Nah, itu bisa jadi chaos. Tapi kita sebagai gereja harus menyatakan Allah berbicara. Seperti perkataan Tuhan yang luar biasa ya. Tenanglah. It is I, jangan takut. Tuhan gak sekedar tiba-tiba hadir. Tapi dia hadir, dia berbicara. Tenanglah. Angin badai pun tenang. It is I. Jangan takut. Nah, mungkin RWF conversation yang ketiga kita akan membahas mengenai apa artinya God speaking. Allah berbicara. Apa itu language? Saya rasa itu suatu yang sangat penting dalam hidup kita. Demikian. Ya, terima kasih Pak Ali, terima kasih Stephen. Saya rasa kita semua banyak mendapat berkat dan seperti biasa, kalau sudah mendengarkan Pak Ali selama 1,5 jam yang berharga ini, tentu kita akan
mendiskusikannya. Saya bayangin Pak Francis akan ngobrol sama Bu Rahel, Yohanes Halim dengan Deddy Simanjuntak, saya dengan Andreas, Joni, Pak Widya, dan kawan-kawan akan melanjutkannya di dalam percakapan-percakapan sambil ngopi. Ya. Jadi ini memang tidak bisa sekali dengar. Nanti rekan Tony tentu akan membuat rekaman dengan suara yang lebih kencang sedikit ya, Ton, volumenya. Nanti Bapak Ibu bisa mengulangnya lagi. Kemudian Bapak Ibu kalau mau mendengarkan eksposisi 1 Tesalonika tentu bisa mendengarkannya di arsip-arsip Indonesia Reformed Evangelical Church Trinity Toronto ya. Jadi bisa bisa melihat di arsipnya itu. Kita bisa memperkaya juga pertemuan kita hari ini. Pali, apakah ada kata penutup lagi atau langsung akan ditutup dengan doa oleh Andreas? Sekali lagi terima kasih untuk kehadiran saudara sekalian. Kita adalah sama-sama fellow di dalam Kristus. Sedang kita berjalan, merangkai bersama dengan fondasi yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita di dalam Kristus. Tantangan kita masih banyak dan Tuhan masih memberi kehidupan buat kita. Mari kita bersehati terus mengerjakan pekerjaan yang baik yang Bapak siapkan bagi kita sebelumnya. Demikian. Ya, oke Pali, terima kasih. Kita akan, ini interaksi di chat bikin senyum-senyum aja nih ya. Jadi Andreas, dengan hormat minta tolong tutup dalam doa, Dre. Silakan. Baik, mari teman-teman kita berdoa. Bapa, sekali lagi kami bersyukur untuk pertemuan pagi ini, karena berkat-Mu nolong kami. Bersyukur untuk Pak Ali yang terus bergumul, men-sharingkan pemahaman-pemahaman yang ada. Kami bersyukur untuk insight-insight di dalam percakapan pagi ini, sehingga kami boleh belajar lagi. Kami boleh berusaha lagi untuk memahami kehadiran Kristus dalam hidup kami, dalam proses yang tidak netral, di mana dunia terus-menerus mempengaruhi kami. Tolonglah kami ya Bapa, beri kami hikmat, kehadiran-Mu, pimpinan Roh Kudus, menolong kami, sehingga kami juga boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami, di dalam mereka boleh merasakan, melihat kehadiran Kristus untuk mereka. Terima kasih sekali lagi Bapa, di dalam Kristus Yesus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin.